Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati. Saya mengajar di SD 5 Air Gegas. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari Kabupaten Bangka Selatan. Video ini merupakan video tugas modul 1.4 aksi nyata dengan konten berupa menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah tempat saya mengajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Sebelum saya memulai topik yang akan saya bahas pada hari ini, saya akan sedikit berpantun ya Bapak Ibu ya. Ya, Ibu harus semangat. Minum segelas air hangat. Cakep. Biarlah manis ditambah coklat. Cakep. Assalamualaikum wahai guru hebat. Waalaikumsalam. Pagi ceria, selalu semangat. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada hari ini. Saya akan membahas ya Bapak Ibu ya, akan berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Di sini topik yang akan kita bahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Itulah topik yang akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritis
kritis dan membuat orang merasa bersalah dapat saya ulangi ya Bapak Ibu, ilusi bahwa kritis dan membuat orang merasa bersalah. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itulah teori kontrol menurut Dr. William Besser. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna dari kata disiplin itu adalah pertanggungjawaban atau peran logikal. Itulah salah satu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain dalam orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Selanjutnya, ya ini Bapak Ibu ya, makna dari nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya Bapak Ibu. Di sini nilai-nilai kebajikan itu seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Besser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan ya Bapak Ibu ya. Terus menurut Diane Gesson mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan ya Bapak Ibu ya. Masuk ketiga, motivasi perilaku manusia. Apakah terlihat dengan baik Bapak Ibu? Lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah tiga motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu ya. Sekarang masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar pada manusia. Di sini saya akan memperjelaskan lagi. Di situ ada yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya tahu sendiri ya Bapak Ibu ya, apa saja itu kira-kira kebutuhan agar kita bertahan untuk hidup. Pasti yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, makan. Apalagi? Pasti juga ada ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup banyak macam ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Sekarang kita lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai manusia itu juga membutuhkan kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Terus kesenangan. Nah, kita juga butuh kesenangan ya Bapak Ibu ya. Kita perlu hiburan, berjalan,
keluarga. Keempat, kebebasan. Nah, kita bisa bebas ya Bapak Ibu ya. Bebas untuk mengekspresikan diri kita. Yang terakhir, kekuasaan atau power. Lanjut Kak. Nah, sebelum kita masuk ke posisi kontrol, baiklah Bapak Ibu, kita sedikit agar tidak jenuh, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh berdiri semuanya. Bapak Ibu punya pena tidak? Penanya taruh di depan semuanya. Ya. Kalau bisa dua-dua ya Bapak Ibu ya. Berpasangan. Berpasangan. Dari pasangannya. Silakan biar saya dulu ya Bapak Ibu, kelihatannya Bapak Ibu. Ya, berpasangan. Satu saja pulpennya Bapak Ibu. Ya, satu saja. Atau di meja ya. Pulpennya satu saja Bu. Satu aja. Ya, satu. Kalau di meja berpasangan satu. Ya, satu saja ya. Di sini kuat kan? Boleh Bu, boleh di sini. Lalu saja di sini pulpennya seperti ini. Ini. Oh, sampingan. Satu aja pulpennya. Foto KTP nya Pak ya. Satu saja pulpennya ya Bu. Begini Bu. Kita nyanyi dulu Bapak Ibu. Nanti kalau saya nyanyi kepala, bunda, lutut, kaki, kepala, bunda, lutut, kaki. Cuma ikut kepala, bunda, lutut, kaki, pulpen. Oh, Ibu berebut, megang, berebut, pulpen. Siapa yang duluan yang menangkap pulang orangnya. Jadi Bapak Ibu harus konsentrasi ya. Baiklah. Sekarang kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Ikut ya Bapak Ibu ya. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki ya. Saya nyanyi, Ibu terus nyanyi. Biar konsen. 1, 2, 3. Kepala, lutut, kaki, kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Ada? Ada. Ada lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti yang menang berlawan lagi sama yang menang. 1, 2, 3. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bunda, lutut, kaki. Pegang kepala. Ayo yang menang boleh ke depan dulu. Ya yang menang tadi Bu. Itu yang menang tadi. Orang tiga ya ini berarti ya. Kita beradu. Beradu orang tiga. Nah, ini ya. Satu saja ya, taruhnya ya. Nah, Empat. 4. Ini. Beres. Dia beradu luar. Satu Bu. Satu satu. Yuk. Ya 1, 2 yang lain boleh. Kalau ada usah ya, biar itu saja. 1, 2, 3. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bunda, lutut, kaki. Pegang pulpen. Berarti Bu masih bergelar orang tiga lagi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bunda,
itu warna itu kan. Satu, dua, tiga. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Kayak apa? Ada itu. Cara berbagi mereka. Baiklah Bapak Ibu, itulah teknik yang bisa kita laksanakan hari ini. Selanjutnya kita akan memulai materi. Selanjutnya kita sudahi dulu SBT-nya ya. Kita masuk ke tahap posisi kontrol restitusi, di mana di posisi kontrol restitusi ini ada motivasi identitas gagal atau kontrol dari luar. Apa saja itu? Menghindari hukuman. Jadi identitas gagal itu ada penghukum dan ada pembuat orang merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Di mana guru berbuat di penghukum ya Bapak Ibu ya, guru itu berbuat menghardik ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, itu ada di dalam penghukum. Yang kedua, guru berkata di dalam penghukum ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ya menghukum murid-muridnya. Jadi inilah dia masuk di posisi kontrol. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itulah guru, kata-kata guru. Berarti dia kasar ya Bapak Ibu ya. Terus di posisi penghukum ini juga ada memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Itu masuk di dalam posisi kontrol penghukum. Yang merasa bersalah, guru guru berbuat ya, jadi pembuat orang bersalah, merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu di guru berbuat. Sedangkan di guru berkata, kamu seharusnya, kamu tidak tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi itu kata-kata dari guru di posisi membuat orang merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Posisi sebagai teman, posisi kontrol, posisi teman ya Bapak Ibu ya. Guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi seolah-olah dia menutupi kayaknya Ibu ya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Itu kata guru. Terus ada juga ketergantungan. Yang keempat, posisi pemantau. Jadi guru berbuat menghitung dan mengukur. Ya. Guru berkata, apa peraturannya? Ada juga menyesuaikan diri bila diawasi. Terakhir, posisi manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan. Jadi guru itu berbuat jika ada anak yang melakukan kesalahan, maka dia melakukannya bertanya kepada anak tersebut. Dan di situ juga ada guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini.
Itu guru berkata. Sedangkan selanjutnya adalah menguatkan pribadi. Tarik Pak ke atas. Nah, ini ada kaitannya juga dengan dunia berkualitas. Di posisi penghubung tadi ada murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Tapi tidak maksudnya Bapak Ibu. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya kalau hukum itu kan kesannya tidak berkualitas ya Bu ya. Yang apa yang ada di sekolah kita itu, karena seolah-olah anak nanti akan ada rasa dendam kepada bapak dan ibu gurunya. Di posisi teman, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Di posisi pemantau, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Selanjutnya di posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Yang terakhir posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Hanya satu yang tidak berkualitas yang Bapak Ibu ya, di posisi penghukum tadi. Lanjut Pak. Ini ada diskusi yang ya ini posisi kontrol institusi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kasus, tapi sepertinya tidak bisa. Oh bisa ya. Nah ini ada posisi kontrol institusi, boleh disimak dulu. Ya, ini Bapak Ibu ya, video tentang restitusi segitiga. Suaranya tidak ada ya. Ini ada masuk. Ya, dia melakukan hal-hal yang tidak baik ya Bapak Ibu ya, kurang disiplin, membuang sampah sembarangan. Jadi nanti bagaimana peran kita sebagai seorang guru untuk menegurnya? Apakah kita harus marah-marah di situ, atau menghukumnya langsung di situ, ya Bapak Ibu ya? Tapi yang saya lakukan ini, video ini, saya selaku sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi anak tersebut yang sudah melakukan kesalahan, saya menasihatinya dan bertanya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Ya ini video yang tadi anak yang melakukan kesalahan, saya memanggilnya ya Bapak Ibu ya, dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada anak tersebut, apa yang sudah kamu lakukan, apakah baik yang kamu lakukan, di situ pertanyaan saya. Terus apakah kamu bisa memperbaikinya lagi, dan menurut keyakinan kelas apa yang belum ia sepakati atau yang belum dia
pakai ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak nanti kalau mempunyai kesalahan jangan langsung diponis di situ ya Bapak Ibu ya. Alangkah baiknya jika Bapak Ibu di situ berperan sebagai posisi manajer ya Bapak Ibu. Sayang suaranya tidak terdengar. Jadi saya minta maaf ya Bapak Ibu ya. Baiklah, kalau kita ke materi selanjutnya. Ya, ini tadi posisi penghubung. Di mana di dalam posisi penghubung ini, Bapak Ibu ya, nada suara kita tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk dan menghardiknya. Dampak apa yang terjadi pada murid Bapak Ibu? Kemungkinan murid akan marah, ya, mendendam atau bersifat agresif. Ibu mungkin sudah pernah nonton di berita ya Bapak Ibu ya, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan antara guru dan murid. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itulah dampaknya pada murid ya Bapak Ibu ya. Jika kita ada di posisi penghukum, itulah kadang memberitakan di TV itu banyak kejadian seperti itu. Ternyata inilah lucunya ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Ya, ini yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya Bapak Ibu ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di posisi pembuat rasa bersalah ini bagaimana kita menyikapi anak yang sudah melakukan kesalahan itu, bagaimana kita gerak tubuh kita kepada anak itu, inilah dia ya Bapak Ibu ya. Kita melembut dengannya, berkata dengan baik ya, agar orang yang bersalah tadi merasa memang bersalah ya Bapak Ibu ya. Oh iya ya. Jadi si ibu ini nanti mungkin dia akan memelas ya Bapak Ibu dengan anak yang sudah melakukan salah tadi. Dampak pada murid. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan ya Bapak Ibu ya. Itulah dampak yang terjadi pada murid. Lanjut Pak. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut
tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid akan merasa senang. Jadi dampaknya ya Bapak Ibu ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positifnya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh melihat video yang sudah saya sematkan. Di sini posisi kontrol restitusinya. Ini seorang pelajar ya Bapak Ibu ya, dia terlambat datang ke sekolah dan ada guru kita yang menegurnya. Di dalam video ini terjadi banyak kasus di dalamnya, di mana pertama kasus pemukul, kedua posisi teman, ketiga posisi mana manajer. Nah ini guru piketnya ya Bapak Ibu ya. Guru piket ini melihat siswa tersebut masuk saja nyelonong menuju ke kelas, tiba-tiba dipanggil oleh guru piket. Disitulah Ibu bisa melihat perbedaan antara posisi kontrol, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi merasa bersalah. Ya ini pertama ini adegannya Ibu ini sebagai posisi kontrol, posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Apa yang sudah saya jelaskan tadi seperti itulah Bapak Ibu, tidak jauh beda, cuma ini restitusi segitiganya ya Bapak Ibu, di mana dalam video ini ada posisi-posisi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Pak, kita lanjut saja Pak. Nah ini posisi pemantau Bapak Ibu, di mana posisi pemantau ini memantau berarti mengawasi ya Bapak Ibu ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Dampak pada murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Itu ada pada posisi pemantau. Ya, itu tadi video tadi tentang kasus sebagai posisi manajer. Nah, posisi manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus ada pada murid ya Bapak Ibu ya, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan
gurunya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Di posisi mana mungkin yang sering Ibu hadapi pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah? Sepertinya Bapak Ibu sudah paham semua ini ya. Sudah memahami apa yang sudah saya paparkan. Kita lanjut saja Pak. Ya, ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Mungkin Ibu tidak asing lagi ya mendengar tentang keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosan, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi motivasi dari dalam itu adalah intrinsik ya Bapak Ibu. Seseorang yang lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itulah arti keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu ada pertanyaan seperti itu ya Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, di situ ada menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya Bapak Ibu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi dia yakinkan dirinya daripada dia ikut-ikutan, maksudnya ya Bapak Ibu ya. Murid-murid pun demikian Bapak Ibu, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi makanya itu adanya keyakinan kelas, bukan peraturan. Ya, ini keyakinan kelasnya Bapak Ibu ya. Coba Ibu Eka bacakan keyakinan kelas yang ada 5 itu. Keyakinan kelas yang pertama selalu bersikap positif, Ya. kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, Ya. percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, Ya. kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, dan yang terakhir senantiasa membantu. Ya, setelah tadi keyakinan kelas yang sudah dibacakan Ibu Eka itu, yang pertama selalu bersikap positif. Jadi memang harus ya Bapak Ibu ya, kita harus selalu berpikir yang positif-positifnya saja, yang negatif kita tinggalkan. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik, yakin, ya, optimis bahwa kita akan selalu yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi apa-apa yang barang yang sudah kita pinjam atau kalau kita meminjam sesuatu kita harus isi dulu ya, begitu yang kita serahkan ke anak didik kita nanti. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi kita bertanggung jawab tepat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya ya Bapak Ibu. Terakhir, senantiasa membantu. Jadi kita selalu mengajarkan kepada anak itu untuk saling membantu terhadap kawan yang mengalami kesulitan ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan refleksif ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu siapkan buku dan kertasnya. Boleh dikeluarkan. Buku ada pulpen dan kertasnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada pertanyaan refleksif ya Bapak
sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat Irfan yang menjawab, seluruh kelas itu tertawa melihat perilaku Irfan yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Jika Bapak Ibu setuju, mengapa? Nah, boleh dijawab di kertasnya ya. Sudah selesai Bapak Ibu? Baiklah, yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Tidak ya Bapak Ibu ya. Mengapa Bapak Ibu, ada yang bisa jelaskan alasannya? Bu Yulita? Ya. Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh bapak tersebut itu termasuk hukuman karena membuat dampak kepada si Irfan jadi lebih malu dan lebih membenci pelajaran matematika lagi. Jika saya menjadi bapak tersebut, sikap yang ingin saya lakukan adalah saya memposisikan sebagai pemantau teman dan manajerial. Jika saya melihat siswa saya tidak menyukai pembelajaran matematika, maka saya akan manajerial dengan memanggil dia bertatap wajah berdua, menanyakan kenapa dia tidak menyukai pelajaran matematika. Dan sebagai pemantau dilihat dari kelas, pada teman saya akan mencoba mencarikan solusinya dengan berbagai macam metode pembelajaran yang menyenangkan, sehingga si Irfan tadi mau belajar matematika dengan giat lagi dan memotivasinya untuk harus bisa. Itu saja yang saya memberikan jawaban matematiknya, di mana nomor 1 itu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Tidak ya Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap Irfan itu dampaknya sangat-sangat tidak baik ya Bapak Ibu ya untuk perkembangan anak tersebut. Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi masuk dalam posisi penghukum ya Bapak Ibu ya, bukan konsekuensi. Mengapa? Karena dia langsung memvonis Irfan untuk memegang ujung hidungnya sehingga ia ditertawai oleh teman-temannya, dimana mungkin psikis dia nanti akan tumbuh dengan tidak baik ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Coba bacakan Ibu Linda. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tidak ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan.
bersifat berencana atau tiba-tiba ya Bapak Ibu ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena sifatnya to the point ya, langsung. Dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari penaturu yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman. Namanya juga anak-anak ya Bapak Ibu ya, pasti dia terima dengan apa yang sudah Bapak atau Ibu gurunya perintah. Dia manut ibaratnya Bapak Ibu ya, mau melakukan apa yang disuruh oleh orang dewasa ya Bapak Ibu. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kata-kata itu juga termasuk hukuman ya Bapak Ibu ya. Iya. Untuk ya. Apa itu konsekuensi? Boleh dibacakan Ibu Septiana? Yang biru itu. Ya. Lihat Ibu ya. Biar tulisnya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ke sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi bisa diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelum oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ya, terima kasih Ibu Resna. Jadi apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah direncanakan ya Bapak Ibu, sudah disepakati bersama baik itu guru maupun murid ya Bapak Ibu, dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak sekolah ya Bapak Ibu ya, oleh pihak sekolah, dan murid pun mengetahui sebelumnya. Beda dengan tadi menghukum ya Bapak Ibu ya, dia tiba-tiba menghukum itu. Kalau ini sudah diketahui. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Maka murid akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi intinya kalau konsekuensi ini tidak diketahui oleh murid, sedangkan kalau menghukum belum diketahui murid dan waktunya secara tiba-tiba ya Ibu. Nah Bapak Ibu ada lagi tugas nih ya untuk Bapak Ibu semuanya. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi kalimat-kalimat yang ada dalam tabel berikut ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya lari di lapangan basket itu masuk hukuman
atau konsekuensi ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja itu masuk konsekuensi atau hukuman. Murid diminta untuk push up 12 kali karena terlambat. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Silakan Bapak Ibu ya, kerjakan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita bahas lagi sama-sama. Tiga. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang sudah selesai? Ya. Baiklah. Kayaknya Ibu Dewi ya. Bisa Bu Dewi menjawabnya Bu Dewi? Ya, coba Bu. Yang pertama Bu, bagaimana Ibu? Dari menunggu lapangan basket Bu, masuk hukuman konsekuensi. Hukuman. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya. Jadi dari menunggu lapangan itu masuk hukuman. Ya, lanjut Bu Dewi. Ya, yang kedua termasuk konsekuensi. Dia membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Masuk Konsekuensi. Lanjut Bu Dewi. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat termasuk hukuman. Iya benar Bapak Ibu. Benar. Setuju ya. Setuju. Lanjut Bu. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Ya. Ya. Jadi masuk konsekuensi. Benar ya. Inilah dia jawabannya Bapak Ibu ya. Marilah kita beri tepuk tangan kepada Ibu Dewi. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baiklah, kita lanjut ke selanjutnya. Apa itu restitusi? Bisa dibacakan Bu Wati? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lulusan tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Person Motion tahun 1996. Jadi itulah Bapak Ibu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat ya Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Bapak Ibu, tidak asing lagi dengan kolaboratif, juga adalah interaksi ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut Pak. Nah, ini segitiga restitusi. Tadi restitusinya ya Bapak Ibu ya, ini segitiga restitusi itu, di dalam segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi adanya dialog antara guru dan orang tua. Nah, inilah bentuk restitusi segitiga ya Bapak Ibu, di mana dan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana di dalam menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu yang ada di dalam validasi tindakan yang salah ya Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di mana di dalam menanyakan keyakinan ada keyakinan kelas apa
apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Inilah yang ada di dalam segitiga restitusi. Nah, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. 1. Jadi langkah pertama tadi yang sudah saya bacakan ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal atau dari dalam. Baik, Pak? Nah, baiklah Bapak Ibu, inilah terakhir ya untuk di dalam penerapan program disiplin ini Bapak Ibu ya, dan yang dulu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menghibur dirinya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah sesi terakhir kita ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, di sini saya banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya sehingga saya bisa menginformasikan apa itu budaya positif. Baiklah, sedikit saya akan berpantun. Apa ya kira-kira pantunnya ya Bapak Ibu ya? Yang cocok untuk penutupan ini, cukupkah berlian untuk Bekasi?